Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu, dan yang sangat-sangat kami hormati dan selalu banggakan teman-teman jurnalis yang terus setia membersamai pemberantasan korupsi KPK. Sebelumnya kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang terus bersabar menunggu KPK untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan, yaitu kegiatan penangkapan ya, di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Namun sebelum kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan kronologi dan konstruksi perkaranya, di awal ini kami akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kami persilakan. Sudah cukup, teman-teman? Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kepada Bapak Johanis Tanak, berkenan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Kepada Bapak Johanis Tanak, kami persilakan. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan masalah yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih pimpinan dan perlindungannya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini di KPK Gedung Merah Putih untuk bersama-sama kita kami menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang baru saja terjadi yang dilakukan oleh KPK. Bukan dilakukan, ditangani oleh KPK. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, keluarga sehat, dan selalu kita dalam keadaan yang baik semuanya. Sebelum kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi
atau lazim disebut tertangkap tangan yang terjadi di Provinsi Riau. Pertama-tama kami menyampaikan rasa keprihatinan. Tentunya keprihatinan kita bersama sebab upaya penindakan atas dugaan tindak pidana korupsi ini yang terjadi di Riau adalah kali keempat yang terjadi di Provinsi Riau itu. Sebelumnya pada tahun 2007 terkait dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Tahun 2014 terkait suap alih fungsi hutan. Dan sekarang terjadi lagi. Praktik ini menunjukkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang masih terjadi dengan berbagai modus yang beragam, sehingga perlu upaya mitigasi dan pencegahan korupsi ke depannya dengan lebih serius. Sesungguhnya kita juga sudah serius melakukan pencegahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan KPK melakukan di berbagai provinsi. Bahkan saat ini pimpinan KPK, dalam hal ini Ketua KPK, sekarang ke provinsi Lampung melakukan lagi sosialisasi tentang pemberantasan korupsi. Tapi sepertinya korupsi ini tetap saja ingin dilakukan gitu. Seperti itu. Meskipun demikian kami tetap tidak pernah merasa bosan untuk kemudian tetap melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan tentunya. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan baik di pusat, provinsi, kota, dan kabupaten yang melibatkan pihak kementerian, pihak pemerintah daerah. Kalau kita melihat dan membaca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kalau disebut pemerintahan daerah meliputi tentunya gubernur beserta DPRD-nya, begitu juga wali kota beserta DPRD-nya, dan bupati beserta DPRD-nya. Melalui upaya pencegahan korupsi yang berfokus pada 3 aspek penting, yaitu perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Adapun perkembangan perbaikan tersebut terpotret dalam 2 instrumen, yaitu survei penilaian integritas atau SPI, monitoring, controlling, surveillance for prevention, untuk memotret integritas di berbagai provinsi, termasuk tentunya di Riau. Di mana di Riau masih dalam keadaan kategori rentan. Ya, rentan. Hal itu diketahui dari skor SPI yang dilakukan oleh KPK dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024. Skor SPI tahun 2023 Provinsi Riau menunjukkan nilai 68,80 dengan nilai komponen PBJ, pengadaan barang dan jasa, pada dimensi internal sebesar 84,92. Sementara skor SPI 2024 Provinsi Riau turun menjadi 62,83 poin. Dengan catatan, komponen PBJ mengalami penurunan angka 63,69 poin. Potret lain ditunjukkan dari hasil MCSP Provinsi Riau, meskipun secara umum nilainya mengalami kenaikan, yaitu dari 80 tahun 2023 menjadi 81 tahun 2024, namun area pengadaan barang dan jasa
PBJ mengalami penurunan signifikan, yakni di angka 75 poin pada tahun 2024 atau minus 25 poin dari tahun 2023 pada 100 poin. Oleh karena itu kegiatan tindakan penangkapan ini sekaligus menjadi peringatan dan perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Riau maupun provinsi-provinsi lainnya tentunya terhadap urgensi perbaikan tata kelola pemerintahan yang komprehensif baik secara sistem maupun perilaku aparatur, termasuk pengawas internal maupun transparansi pengadaan barang dan jasa. Adapun kronologi dan konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Pertama, tindakan penangkapan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari informasi awal tersebut, tim KPK kemudian menindaklanjuti dengan mengumpulkan bahan keterangan lainnya di lapangan. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kabupaten Pekanbaru, di kota Pekanbaru, antara saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan atau disingkat PUPR PKPP Provinsi Riau dengan 6 kepala UPT wilayah 1 sampai dengan 6 Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai dengan 6 di Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Jadi terjadi kenaikan 106 miliar. Bahwa selanjutnya saudara FRY menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada saudara MAS atau MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun saudara MAS yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Selanjutnya, seluruh kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Dari kesepakatan tersebut, setidaknya terjadi 3 kali setoran fee jatah dari AW dengan rincian sebagai berikut. Juni 2025, pada setoran pertama FRY
sebagai pengumpul uang dari kepala UPTD, UPT mengumpulkan total 1,6 miliar rupiah. Dari uang tersebut atas perintah MAS sebagai representasi dari AW bahwa FRY mengalirkan dana sejumlah 1 miliar kepada AW melalui peran DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau. Kemudian FRY juga memberikan uang sejumlah 600 juta kepada kerabat MAS. Agustus 2005, atas perintah DAN sebagai representasi AW melalui MAS, FRY kembali mengepul uang dari para kepala UPT dengan uang terkumpul sejumlah 1,2 miliar. Atas perintah MAS, uang tersebut diantaranya didistribusikan untuk driver MAS sebesar 300 juta. Proposal kegiatan perangkat daerah 375 juta. Dan disimpan oleh FRY senilai 300 juta. Yang ketiga, November 2025, kali ini tugas pengepul dilakukan kepala UPT 3 dengan total mencapai 1,2 miliar rupiah, yang diantaranya dialirkan untuk AW melalui MAS senilai 450 juta, serta diduga mengalir 800 juta rupiah yang diberikan langsung kepada AW. Sehingga total penyerahan pada Juni sampai dengan November 2025 mencapai 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar 7 miliar. Pada pemberian ketiga, Senin 3 November 2025, tim KPK melakukan kegiatan penangkapan dengan mengamankan 1. Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau. Yang berikut, Saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau. C. Selanjutnya, 5 kepala unit kepala teknis atau UPT, jalan dan jembatan wilayah 1, 3, 4, 5, dan 6, Dinas PUPR PKPP, yakni Saudara KA selaku Kepala UPT 1, wilayah 1, Saudara EI selaku Kepala UPT wilayah 3, Saudara LH selaku Kepala UPT wilayah 4, Saudara BS selaku Kepala UPT wilayah 5, dan Saudara RA selaku Kepala UPT wilayah 6. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 800 juta rupiah. Tim KPK selanjutnya bergerak mencari Saudara AW yang diduga bersembunyi. Bahwa kemudian tim KPK berhasil mengamankan Saudara AW di salah satu kafe di Riau. Tim KPK juga mengamankan Saudara TM selaku orang kepercayaan Gubernur Riau di sekitar lokasi tersebut. Sesaat setelah mengamankan Saudara AW dan Saudara TM secara paralel, tim KPK juga bergerak melakukan penggeledahan dan menyegel rumah Saudara AW di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan asing, yakni 9.000 pound sterling dan 3.000 US dollar, atau jika dikonversi dalam rupiah senilai 800 juta rupiah.
sehingga total yang diamankan dari rangkaian kegiatan penangkapan ini senilai 1,6 miliar rupiah. Setelah mengamankan para pihak tersebut, tim kemudian melakukan pemeriksaan intensif dan membawanya ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Saudara DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim datang menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih dan selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan intensif. Penetapan dan penahanan tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, tentunya ini pidana korupsi, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Saudara AW selaku Gubernur Riau, Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, PUPR, PKPP Provinsi Riau, dan Saudara DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau. Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12 huruf E kecil dan atau pasal 12 huruf F dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Terhadap Saudara AW ditahan di rutan gedung ACLC KPK, sementara terhadap Saudara DAN dan Saudara MAS ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini, KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan penangkapan ini, khususnya kepada jajaran Kepolisian Daerah Provinsi Riau, serta masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Dan tentunya termasuk rekan-rekan kami, para wartawan berbagai media yang ada. Dan yang bersinergi dan partisipasi publik ini menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama semua elemen bangsa. KPK berharap momentum ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk senantiasa menjaga integritas, menjauhi praktik-praktik korupsi, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kedepan, KPK akan terus berkomitmen memperkuat integrasi dalam upaya pencegahan melalui koordinasi dan supervisi, penindakan serta pendidikan anti korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan dan nantinya lebih jelasnya bisa dijelaskan lagi oleh PLT Deputi Penindakan Brigjen Asep. Silakan, Pak.
Baik, terima kasih Bapak Johanis Tanak yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK di wilayah Provinsi Riau, di mana KPK kemudian telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AW selaku Gubernur Riau, yang kedua Saudara MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, dan yang ketiga adalah Saudara DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau, di mana para tersangka kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Baik teman-teman media, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yaitu pound sterling dan US dollar dengan total senilai 1,6 miliar rupiah. Di sini. Nggak kelihatan. Kelihatan. Di sini. Sini, Om. Minta yang ini kayaknya. Yang karet yang ini kayaknya.
Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sesi pertama terkait dengan perkara ini. Mbak Sari, Mas Fadil, Mas Rian. Tiga dulu. Ya. Silakan Mbak Sari. Baik, selamat sore Mas Budi, Pak Yonis Tanak, dan Pak Asep. Saya Sari dari kompas.com ingin bertanya soal penetapan tersangka ini kan baru diumumkan hari ini, sore hari ini. Padahal kan kita lihat Gubernur Riau itu udah sampai di gedung KPK kemarin pagi, Selasa pagi. Nah, jubir juga malamnya juga sudah menyebutkan kalau KPK sudah melaksanakan ekspos. Biasanya kan kalau di KPK itu setelah ekspos tersangka itu langsung diumumkan malam itu juga. Nah, ini kenapa tidak diumumkan malam? Gitu kan, kalau misalkan walaupun ada pemeriksaan itu bisa dilanjutkan setelah konferensi pers penetapan tersangka. Ini kenapa baru hari ini diumumkan gitu. Nah, kemudian kemarin itu kan yang gubernur dan 2 orang lainnya ditampilkan lewat di sini pas nyampe dari Riau ke Jakarta. Nah, yang lainnya itu lewat belakang, itu alasannya apa? Gitu. Nah, kalau alasannya kooperatif kan, apakah nantinya selanjutnya yang di OTT bisa lewat belakang gitu? Itu Pak Asep, Pak Yonis Tanak, mohon dijawab. Baik, terima kasih Mbak Sari, 2 poin. Silakan Mas Fadil. Baik, terima kasih Mas Budi, Pak Johanis dan Pak Asep izin. Saya Fadil dari Kumparan. Pertama, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan ini untuk memastikan aja karena di pointersnya itu terkait penyerahan uang dan dari yang dikumpulkan pada bulan Agustus 2025, itu kalau nggak salah kan jumlahnya di sini ditulis 1,2 miliar. Sementara untuk pendistribusiannya kalau saya nggak salah hitung ini masih kurang gitu. 300 juta, 375 dan 300 juta masih sekitar 975 juta. Ini sisa kurangnya yang untuk penyerahan uang yang telah terkumpul 1,2 di bulan Agustus ini diserahkan kepada siapa gitu. Dan dengan penyerahan yang dilakukan setidaknya 3 kali dari bulan Juni, Agustus, dan November ini kan jumlahnya ada total sekitar 4,05 miliar. Nah, dari jumlah itu berapa yang diterima jatah oleh Gubernur Riau Abdul Wahid ini? Berapa jatah yang diterima yang bersangkutan? Dan dari uang yang diterima sama Gubernur Riau ini, itu sudah dialirkan kemana gitu? Maksudnya apakah dibelanjakan barang, pembelian aset, atau segala macam gitu. Terus yang berikutnya, terkait dengan pemerasan ini, sebenarnya ini sudah sejak kapan sih dilakukan pemerasannya gitu? Karena kan di sini cuma disampaikan mulai pertemuan dari bulan Mei, terus udah langsung saja dilakukan pengepulauan dan penyerahan uang dari bulan Juni gitu. Dan yang berikutnya saya ingin menanyakan terkait Abdul Wahid yang diduga bersembunyi saat pelaksanaan operasi tangkap tangan ini. Apakah pada saat hari itu yang bersangkutan ini sebenarnya mengetahui atau mengendus adanya OTT terhadap yang bersangkutan gitu, sehingga dia langsung bersembunyi dan ya walaupun akhirnya tetap berhasil diamankan di kafe. Dan itu yang kalau memang dia mengetahui atau mengendus adanya OTT itu apakah dia dapat informasinya dari kepala UPT yang sebelumnya udah diamanin atau mungkin dari pihak lain yang memang akan diamankan sama KPK. Dan
terkait dengan persembunyian ini, apakah praktek ini juga dilakukan juga ke dinas-dinas lain terkait dengan terkait dengan praktek pemerasan, maaf, maksudnya praktek pemerasan di OTT ini, apakah prakteknya juga dilakukan di dinas-dinas lain selain dinas PUPR di Riau? Mungkin, oh ya, terakhir, maaf Mas, terakhir kenapa dalam kasus ini 3 tersangka ini tidak dikenakan pasal suap? Apakah memang para pejabat di sana itu memang terpaksa melakukan penyetoran kepada Gubernur Riau Abdul Wahid ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wadil. Kami mencatat ada 6 poin. Berikutnya Mas Rian. Ya, selamat sore Pak Johanis Tanak, Pak Asep, dan Mas Budi. Saya Rian dari CNN Indonesia. Pertama soal Abdul Wahid, ini kan dia baru dilantik sebagai kepala daerah tuh Februari 2025, tapi dalam konstruksi perkara tadi dijelaskan dari mulai Mei itu sudah direncanakan untuk melakukan diduga melakukan pemerasan. Artinya kan dia sebelum menjabat, pas baru menjabat saja sudah mengincar kekayaan untuk pribadi lah ibaratnya. Yang ingin saya tanyakan itu, dari pemeriksaan awal terhadap Abdul Wahid ataupun tersangka lainnya, mengapa sih duit itu dipakai untuk apa? Duit pemeras itu, apakah untuk ongkos politik, untuk mengganti modal atau sebagainya? Yang kedua, soal peran sekretaris dinas. Di konstruksi tadi kan cukup terang lah ya, dia mulai dari perencanaan sampai mengumpulkan uang, tapi mengapa statusnya sampai sekarang ini masih sebagai saksi? Yang ketiga, soal pasal pemerasan dan atau gratifikasi tadi disebutkan ya. Saya ingin memastikan aja, konstruksi penerimaan uang itu apakah memuat, maksudku penyidik itu memakai 2 pasal itu karena belum yakin lah. Jadi konstruksi itu dimasukkan ke 2 pasal itu atau gratifikasi memang ada lagi Pak, namun belum disampaikan begitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Ada 3 poin kami catat. Sesi 1, 3 penanya dulu ya, karena ini cukup banyak. Ada 2 plus 6, 8 plus 3, ada 11 pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak Johanis Tanak untuk merespon yang pertama. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya merespon yang sifatnya yuridis saja. Kalau yang sifatnya teknis, saya serahkan kepada Pak PLT Deputi penindakan. Dan semoga bisa setiap pertanyaan bisa terjawab sesuai dengan yang sedang dalam proses ini. Kalau terkait dengan masalah mengapa diumumkan baru sekarang, baru ditampilkan, itu hanya masalah teknis saja. Kalau dulu juga para tersangka dihadapkan ke belakang, sekarang berubah jadi ke depan. Itu masalah teknis saja, bukan masalah yuridis. Dan hal itu tidak juga diatur. Yang diatur itu dalam KUHP hukum acara, kalau terjadi penangkapan atau yang tindakan penangkapan yang bersifat tertangkap tangan, itu tentunya dilakukan oleh penyelidik. Dan penyelidik diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan. Dalam tempo 1 kali 24 jam ini untuk mengetahui apakah peristiwa yang terjadi itu peristiwa tindak pidana atau bukan. Nah, karena KPK mempunyai tugas dalam kaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, tentunya penyelidik akan mendalami apakah tindak pidana yang terjadi ini dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi atau bukan. Kemudian, kalau dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi, ada enggak buktinya? Apa saja buktinya? Nah, seperti itu. Dan kemudian penyelidik dalam tempo 1 kali 24 jam setelah melakukan proses meminta keterangan kepada orang-orang yang telah dilakukan penangkapan itu, diperolehlah keterangan bahwa memang mereka adalah penyelenggara negara, kemudian ada tindakan
berupa tindak pidana pemerasan dan diperoleh bukti berupa uang. Sehingga kemudian dalam tempo 1 kali 24 jam itu ditetapkanlah 3 orang ini sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Kalau sekarang baru diumumkan, itu cuma masalah teknis saja. Yang penting dan yang jelas, KPK dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Tentunya hukum acara pidana yang berlaku, di mana penyelidik melakukan penangkapan dan meminta keterangan dalam tempo 1 kali 24 jam sudah bisa menetapkan apakah para pelaku yang tertangkap ini perbuatannya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Dan berdasarkan hasil permintaan keterangan yang dilakukan oleh penyelidik, diperoleh cukup bukti bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan dan telah ditingkatkan penanganannya pada tahap penyidikan dan ditetapkanlah para tersangka sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya pertanyaan lebih lanjut akan dijelas semuanya baik dari Pak Fadil maupun dari Pak Rian ataupun dari Mbak Sari yang masih kurang secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Deputi Penindakan. Pada Pak Asep saya silakan, Pak. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat pimpinan Pak Yohanis Tanak, yang saya hormati Mas Jubir dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesetiaannya membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Baik, ada 3 penanya, yaitu Mbak Sari, Mas Fadil, dan Mas Rian. Mbak Sari tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pimpinan terkait dengan pengumuman. Jadi saya menambahkan saja, tadi memang itu hanya teknis saja gitu ya, teknis saja yang seperti itu. Yang paling penting dalam hal ini adalah ketika kita mematuhi penetapan tersangkanya. Kemudian untuk pengumuman itu lebih kepada teknis, artinya karena terakhir semalam itu Saudara Dani itu hadir sekitar jam 7 mungkin ya, atau jam 8 malam. Kalau tidak salah, mungkin rekan-rekan juga di depan monitor. Jadi untuk melengkapi keterangan-keterangan yang kami sampaikan siang hari ini ke rekan-rekan, kita juga menunggu keterangannya dari Saudara Dani. 1. Kemudian sebelumnya pada saat para orang-orang yang diduga terlibat dibawa ke sini, itu ya sekitar 10 orang tadi disampaikan, itu masih ada 4 orang sebetulnya. 4 orang yang sedang kami cari, diantaranya Saudara Dani ya. Dan ada lagi juga yang kemudian datang sekitar jam 2 siang itu, kemarin itu. Nah, kenapa tidak buru-buru ya disampaikan? Karena terkait dengan masalah kami juga harus mengumpulkan bukti-bukti dan yang lainnya, sehingga ada kekhawatiran dari kami ya Mbak Sari, bahwa ketika ini dikumpulkan disampaikan secara cepat, masyarakat sudah mengetahui dan lain-lain, sehingga bukti-bukti yang kami harapkan dapat diperoleh itu karena beritanya sudah tersampaikan terlebih dahulu, maka dimungkinkan para pihak yang belum bisa kami tangkap itu bisa menghilangkan bukti-bukti. Kemudian juga kondisinya kami selesai melaksanakan ekspos itu sekitar pukul 9 atau 10 malam ya, karena saya turun itu sekitar hampir jam 9 atau jam 8 ya, ketemu teman-teman jurnalis di bawah, itu seperti itu. Nah, jadi masih dikumpulkan keterangan-keterangannya, sehingga diputuskan bahwa untuk penyampaian
terkait konversi ini di pagi hari ini. Tadinya kita merencanakan pagi-pagi, ya. Tapi kemudian juga tetap keterangannya masih belum lengkap dan baru bisa pada sore hari ini. Kemudian terkait juga dari Mbak Sari, kenapa ada yang turun di depan ya, ada yang turun di belakang seperti itu. Sebetulnya yang di depan kan Pak ini ya, Pak gubernurnya. Jadi begini, kondisinya adalah secara psikologis orang-orang ini memang kita pisahkan, termasuk tadi juga mungkin Mbak monitor itu tidak di satu tempatkan, ya, tidak di satu tempatkan antara ketiga orang ini. Kemudian juga termasuk yang dibawa ini kan ada 6 kepala UPT, 5 ya. Kepala UPT 1 karena kepala UPT 2-nya sebetulnya sudah pindah. Ya, sudah pindah jabatan kalau nggak salah ke Kabupaten Siak ya, kalau tidak salah ya. Jadi hanya dari 6 itu hanya 5 kepala UPT. Mereka sengaja memang dipisahkan karena secara psikologis dengan jabatan yang berbeda gitu ya. Di situ kepala UPT disatukan dengan gubernur, maka kita tidak ingin ada intimidasi di situ gitu. Karena kami masih memerlukan keterangan satu dengan yang lainnya. Sehingga kami memang pisahkan seperti itu. Kemudian dari Mas Fadil, terkait dengan uang ya. Uang tadi disampaikan yang Agustus 1,2, tapi di hitungan Mas Fadil 9,75. Nah, begini Mas Fadil. Jadi di keterangannya di sini yang kami peroleh bahwa proposal kegiatan ini memang banyak gitu. Dan jumlahnya itu juga tidak gelondongan misalkan 300 juta, enggak. Ada yang 150 juta, 50 juta, 25 juta, 150 juta gitu ya, seperti itu. Jadi sangat banyak proposal kegiatan yang masuk ke Dinas PUPR. Ya sebetulnya yang sisanya itu masuk ke situ gitu ya. Nah, hanya yang disebutkan tadi, makanya tadi di sana hanya disebutkan 375 itu yang baru tercapture sama kita. Jadi kegiatan proposalnya sangat banyak kegiatannya. Kemudian dari keseluruhan 4,05 miliar ya, yang ditanyakan oleh Mas Fadil, berapa yang bagiannya dari saudara AW kan gitu ya, selaku gubernur. Jadi saudara AW di awal itu kan sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan mintanya adalah 2,5%. Tetapi kemudian oleh Kepala Dinas, saudara ARF ini dimintanya jadi 5%, kan itu, atau 7 miliar. Nah, jumlahnya ini yang 5% ini kan baru 2,5% ini, kalau 5%-nya kan 7 miliar, berarti 2,5-nya adalah 3,5 miliar gitu ya, seperti itu. Nah, dari jumlah tersebut ya masih ada yang 3 miliarnya yang belum terkumpulkan gitu, dari 7 miliar tersebut. Untuk saudara AW-nya itu dikumpulkan di saudara DAN. Nah, DAN ini adalah tenaga ahli ya, TA-nya dari gubernur gitu. Jadi semuanya dikumpulkan di yang bersangkutan karena dia adalah representasi dari gubernur. Nah, jumlahnya ya 2,5% dari jumlah yang sudah dikumpulkan. Artinya setengahnya dari 4,5 ya, sekitar 2, sekian lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaannya sejak kapan dilakukannya? Jadi awal menjabat, dia sudah mengumpulkan seluruh SKPD, seluruh dinas dikumpulkan. Termasuk juga dengan kepala-kepalanya, yang di bawahnya gitu ya, staf-stafnya. Nah, salah satu yang dikumpulkan itu, salah satu dinasnya adalah Dinas PUPR dengan kepala UPT. Yang kepala UPT 1, 2, 3, sampai 6 ini khusus UPT jalan dan jembatan. Gitu ya. UPT yang lainnya ada. Tapi ini yang 1 sampai 6 ini adalah UPT jalan dan jembatan.
Seperti itu. Nah, saat dikumpulkan itulah yang bersangkutan itu menyampaikan, ya gubernur itu, bahwa mataharinya adalah satu. Semua harus tegak lurus pada mataharinya, artinya pada gubernur gitu. Dan kepala dinas ini adalah kepanjangan tangan dari gubernur, sehingga apapun yang disampaikan kepala dinas itu adalah perintahnya gubernur. Disampaikan demikian. Dan kalau yang tidak ikut atau tidak nurut akan dievaluasi. Nah, kata-kata dievaluasi itu diartikan oleh para kepala UPT dan yang lainnya itu, ya kalau tidak turut nanti akan diganti dan lain-lain gitu, dimutasi dan lain-lain seperti itu. Jadi sejak awal memang sudah disampaikan seperti itu. Nah, kemudian di bulan-bulan berikutnya adalah permintaan-permintaan yang penyampaiannya melalui kepala dinasnya, khusus yang PUPR melalui kepala dinas PUPR. Nah, nanti ke para kepala UPT tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, alurnya seperti itu. Kemudian terkait dengan proses penangkapan saudara AW yang bersangkutan, apakah, karena kan sempat hari ini seperti itu. Nah, memang yang tim melakukan penangkapan itu adalah kepala UPT yang awal yang membawa uang, itu dulu yang kita tangkap. Nah, kami menduga bahwa memang sudah janjian gitu ya, sudah janjian. Kemudian loh kok janjian jam segini kok nggak datang gitu, nggak ada. Kemungkinan dia udah mulai curiga gitu kan dengan itu. Akhirnya karena tim juga datang ke lokasi, jadi di rumahnya itu tidak berjauhan dengan, jadi jajaran mungkin kalau nanti ke Pekanbaru, karena saya baru dari sana ya, bisa dicek. Jadi KP itu bukan KP yang jauh, bukan. KP itu ada di jajaran itunya, di situ. Nanti bisa lihat di situ, jajaran situ. Jadi ada jalan jalan kalau kita mah backdoornya lah, jalan pintu ke belakangnya gitu. Jadi lewat situ gitu, lewat situ. Jadi KP-nya bukan ini, silahkan di searching lah, dilihat. Pernah ke sana nggak? Oh, belum pernah, yang ke sana nanti dicek lokasinya. Seperti itu ya, lokasinya nanti rekan-rekan. Kemudian terkait apakah dilakukan juga terhadap dinas yang lain? Ini yang sedang kita dalami, karena ini kan dikumpulkan dinas per dinas nih. Dinas PUPR, kemudian kan ini banyak sekali dinasnya. Tapi kemarin kami juga ke Riau itu sudah kebetulan sama-sama dengan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Jadi saat ini Inspektorat Kementerian Dalam Negeri sedang berada di Provinsi Riau, ya sedang audit juga nih. Untuk yang lainnya nanti kami akan komunikasi dan kolaborasi ya, kerjasama. Apakah di dinas yang lain itu terjadi juga nggak, dimintain juga apa enggak gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kenapa tidak pasal suap ya yang diterapkan? Tadi sudah dijelaskan oleh beliau, oleh pimpinan, bahwa permintaan meminta si gubernur ini tidak ada aturannya dalam undang-undang apapun gitu ya, boleh meminta gitu. Nah, meminta sesuatu, kan gitu kan. Apalagi ada tadi di awal disebutkan ya nanti akan dievaluasi. Yang jelas kan memintanya sudah jelas tidak boleh, tidak ada aturan dalam undang-undangnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, nah secara verbal orang kan jadi takut nih. Kalau nggak ikut, bisa pindah dong, kan gitu. Makanya dia mengumpulkan uang tersebut, gitu. Bisa dipahami? Nah, beda kalau misalkan saya mau naik pangkat, kemudian saya datanglah memberikan sesuatu. Ada niatan dari saya dulu nih. Niatan dari si orang yang ini, Pak saya mau naik pangkat atau saya mau jabatan X, Bapak apakah bisa bantu saya? Nanti saya berikan sesuatu. Jadi ada meeting of mind-nya di situ. Ada keinginan bertemunya, keinginan si yang pemberi dan keinginan si yang menerima. Nah itu kalau suap, ya seperti itu. Nah datang sana menginginkan sesuatu, kemudian memberikan sesuatu sebagai bentuk, nah supaya dia berbuat tidak berbuatnya si pejabat ini. Nah kalau ini enggak,
dia si pejabat ini yang aktif ya meminta tadi kan 2,5%, kemudian ditingkatkan jadi 5% oleh kepala dinas. Nah, kepala dinas ada bagiannya, ternyata ngambil bagian kan dari situ. Nah, tadi kan yang 600 juta kan disimpan di keluarganya seperti itu. Itu kan bagian kenapa dia bisa nyisihkan? Ya karena dari 2,5 dia naikkan jadi 5%. Jadi ada lebihnya kan seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Kemudian dari Mas Rian, ini baru di Februari baru diangkatnya, tapi sudah merencanakan. Ya itu, jadi sejak awal yang bersangkutan udah meminta. Nah untuk kegiatannya, ini kegiatan apa saja, ini macam-macam untuk kegiatan. Jadi untuk keperluan yang bersangkutan, makanya di fullnya di tenaga ahlinya. Gitu ya, di full tenaga ahli, setiap ada kebutuhan. Nah ada beberapa nih yang 3 ini, ada keperluan ke luar negeri, ke Inggris ya tadi, mengapa ada uang pound sterling? Karena salah satu kegiatannya itu adalah pergi ke lawatan ke luar negeri. Salah satunya ke Inggris, kemudian ada juga ke Brazil rencananya, dan yang terencana itu yang terakhir ini mau ke Malaysia seperti itu. Kemudian sekretaris dinas. Nah sekretaris dinas, nah ini kan menurut Mas Rian sudah jelas nih perbuatannya dan lain-lainnya. Jadi kami masih memperdalamnya, gitu ya. Jadi ini setelah dinaikkan ini tentu nanti ke depan kan akan makin banyak informasi yang kita peroleh. Karena tadi menurut beliau juga disampaikan oleh pimpinan bahwa kami hanya punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan siapa yang bawa ke sini itu nanti seperti apa, gitu statusnya, saksi atau tersangka, kan gitu. Nah, kami hanya menentukan yang benar-benar sudah firm ya, kecukupan alat buktinya, gitu ya. Kalau misalkan sudah kelihatan tapi belum cukup alat buktinya, kami tidak mau juga menetapkan, udahlah nanti juga ketemu gitu kan, yang lainnya tidak. Jadi harus benar-benar terpenuhi dulu kecukupan alat buktinya, baru kita tetapkan. Yang masih belum, enggak apa-apa, gitu. Enggak apa-apa. Nanti kan sambil ini yang 3 ini berjalan, nah ini sambil juga kita cari. Nanti kalau ditemukan dan ini dinyatakan alat buktinya cukup, ya kita tinggal dinaikkan saja gitu. Seperti itu. Kemudian ini ada pasal 12, kemudian dilapis dengan pasal 12B besar gitu ya. Jadi pertanyaan Mas Rian itu mengapa kan itu ya, seperti itu. Nah, ini penjelasannya adalah tadi untuk penggunaan uang, kemudian kita juga ini sejalan dengan pertanyaannya Mas Fadil, bahwa kita menduga ini ada dari tempat lain gitu, tempat lain gitu, yang belum kita, ini kan kalau OTT ini fokusnya ke yang saat ini dari PUPR nih, gitu. Nah ada juga tadi kan temuan uang-uang yang lainnya dari tempat lainnya, makanya sementara kita untuk mengcover itu semua, kita juga menggunakan pasal 12B besar untuk penerimaan lainnya. Bisa dipahami, Mas Rian? Itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Tanak, Pak Asep yang telah menjelaskan dari beberapa pertanyaan kawan-kawan, Mbak Sari, Mas Fadil, dan Mas Rian. Berikutnya kita buka kembali sesi kedua. Depan Mas Rizky, Mbak Sasya, Mas Adi ya. Oke, silakan.